Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di minggu hari ini tanggal 24 Mei kita akan beribadah bersama melalui YouTube online. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Seruan berbakti terambil dari Mazmur 113 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan, sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mengucap syukur kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama melalui media yang sudah 2 bulan ini kita menggunakan YouTube. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allah kami. Ini kami Tuhan sama-sama berkumpul Tuhan, sama-sama memiliki kerinduan untuk boleh beribadah bersama-Mu ya Bapa. Engkau hadir ya Bapa, ada bersama kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu tiada pernah terhenti. Memberkati setiap kami, biarlah pikiran hati kami boleh tertuju hanya dalam nama-Mu saja Yesus. Biarlah ya Bapa, Engkau hadir, Engkau serta Tuhan dengan setiap ibadah yang kami lakukan saat ini. Dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, mengucap syukur kita bisa bersukacita bersama-sama. Saya yakin dan percaya apa yang kita alami selama ini ada turut serta Tuhan, ada rencana yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita dan itu adalah rancangan yang terbaik. Kita percaya, yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia adalah Tuhan yang maha mulia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan puji bersama-sama, maha kuasa, maha mulia. Kita yang selalu kita serukan setiap minggunya. Aku murid Kristus dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Kita akan sama-sama serukan itu sekali. 2, 3. Aku murid Kristus dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Juga moto dari gereja kita, mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja.
2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Puji Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam hidup kita, dan biarlah itu menjadi pegangan yang selalu kita ingat dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita akan sama-sama sekarang untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk boleh masuk dalam firman Tuhan. Biar setiap firman-Nya boleh menguatkan, biar setiap firman-Nya boleh menegur, biar setiap firman-Nya adalah pernyataan kasih Tuhan dengan sayap-Mu.
Saya persilahkan untuk Bapak Adreng menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah walaupun online. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong memberkati pembacaan firman kami, perenungan firman kami. Nyatakanlah kehendak dan rencana Tuhan, nyatakanlah maksud Tuhan, berbicaralah atas kami semua. Didiklah kami, supaya kami menjadi murid Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, pakailah bibir dan ketidakberdayaan kami untuk menyatakan hal yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya mengucapkan sugeng enjang Bapak Ibu lan sederek ingkang kinasih ing katresnanipun Gusti Yesus. Yang artinya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kok tumben gitu ya pakai bahasa Jawa pembukaannya. Ya, ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini. Saya memakai bahasa Jawa, mungkin agak sedikit salah-salah ya. Tetapi ada beberapa orang, Bapak Ibu Saudara sekalian yang tahu mungkin arti dari bahasa tersebut. Tapi juga ada beberapa orang yang tidak mengerti salam yang saya sampaikan dalam bahasa Jawa tadi. Sugeng enjang, Bapak Ibu, enjang itu pagi, sugeng enjang itu selamat pagi, Bapak Ibu, lan sederek sedoyo, ingkang kinasih, yang terkasih, ya, yang terkasih, saudara sekalian yang terkasih, ing katresnanipun Gusti Yesus Kristus, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya. Bahasa Jawa ada beberapa orang yang paham, tapi ada beberapa orang yang tidak paham, apalagi orang yang bukan Jawa, bukan asli Jawa, misalnya dari luar pulau. Mungkin yang melihat adalah orang Medan, yang melihat orang Papua, orang Ambon mungkin. Kalau saya pakai bahasa Jawa ya enggak tahu apa yang saya sampaikan tadi. Apalagi kalau saya pakai bahasa Inggris. Saya sendiri yang enggak tahu artinya. Jadi saya enggak pakai bahasa Inggris contohnya. Ya pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas salah satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. 1 sampai 25 tentang bahasa roh. Mas, bahasa Jawa aja angel, Mas kok belajar bahasa roh barang gitu. Belajar bahasa Jawa saja susah loh, Mas, ada tingkatannya. Kita sekarang ngapain belajar bahasa roh? Bahasa Inggris saja susah. Kenapa kita sekarang belajar bahasa roh? Kalau Bapak Ibu lihat slide-nya, di tulisan yang besar itu judulnya bahasa roh. Tetapi di atasnya ada tulisan yang menuliskan ibadah dan penyembahan. Dalam bulan ini kita belajar bagaimana cara kita beribadah dan menyembah Tuhan. Dimulai dari memberikan diri kita sebagai ibadah yang sejati. Lalu dilanjutkan dengan memberikan hati kita, memakai hati kita untuk datang dan menyembah. Lalu juga minggu kemarin kita sudah dijelaskan oleh Bapak Eri Iwantoko bagaimana ibadah yang baik itu, bahwa semua makhluk harus
datang memuji-muji Allah. Apapun konsep ibadahnya, apapun alat yang digunakannya, semua ditujukan untuk memuji Allah. Nah, saat ini kita masuk dalam bab ibadah dan penyembahan dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa roh. Apakah diperbolehkan menggunakan bahasa roh? Apa dan bagaimana bahasa roh itu? Nah, kita akan belajar bersama-sama pada firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama sampai 25. Agak panjang, tetapi saya akan menolong membacakannya. Sekali lagi tentang karunia roh. Ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu.
Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau kamu semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bahasa roh, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sering mendengar tentang bahasa roh. Kalau yang biasanya bergereja di tempat lain, mungkin beribadah, bukan bergereja ya, beribadah di tempat lain, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Ya. Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat Korintus tentang apa itu bahasa roh. Kenapa kok Paulus harus menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang apa itu bahasa roh? Nah, kronologinya seperti berikut. Next slide. Paulus sedang memberi penjelasan tentang beberapa hal yang dipertanyakan jemaat Korintus, di mana hal tersebut menjadi permasalahan di antara jemaat Korintus. Ya. Jadi beberapa hal tersebut adalah pernikahan dan hidup membujang, ya, itu ada di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 7 sampai 12 kalau saya tidak salah. 7 sampai 12 itu dijelaskan. Pernikahan dan hidup membujang, lalu memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tudung wanita, perjamuan Kristus, dan yang terakhir ini tentang bahasa roh. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan kepada Paulus, bagaimana harus mempraktekkan prosesi rohani ini di dalam jemaat. Paulus mencoba menjelaskan satu persatu. Ya, begitu kronologinya. Sampai di pasal yang ke-14 ini. Ayat 1 sampai 25 tentang bahasa roh. Next slide. Nah, rupanya jemaat di Korintus itu salah mempergunakan. Dalam artian mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana cara mempergunakan karunia-karunia rohani itu. Rupanya jemaat di Korintus telah salah mempergunakan karunia-karunia yang mereka miliki, terutama karunia berbahasa lidah. Nah, dan Paulus menuliskan surat ini kepada mereka untuk meluruskan perkara ini. Ya. Itu bisa kita baca di 1 Korintus 12 ayat 14. Itu kita bisa baca di situ. Next slide. Nah, kita mau tahu dulu apa itu bahasa roh. Ya, bahasa roh, kalau dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu glosolalia. Berasal dari kata Yunani, ya. Dibentuk dari dua suku kata, yaitu glosa yang berarti lidah dan lalo atau laleo yang berarti berbicara, berkata-kata, bersuara, mengeluarkan suara. Dalam bahasa Inggris terjemahannya speaking in tongue, ya. berbahasa lidah. Next slide. Jadi kalau didefinisikan, ya, apa itu bahasa roh? Bahasa roh adalah bahasa lain yang sudah ada. Bahasa lain yang sudah ada. Atau juga bahasa yang tidak dimengerti manusia. Belum pernah ada. Ya, jadi bahasa yang sudah ada, tetapi juga bahasa yang
belum pernah ada, belum pernah dimengerti oleh manusia. Diucapkan tanpa dipelajari sebelumnya. Saya adalah orang Jawa, dari kecil bayi perocot, ya. Bayi perocot itu maksudnya dilahirkan oleh ibu saya, bapak saya ngundangnya sudah pakai bahasa Jawa gitu ya. Jadi saya mengerti bahasa Jawa karena sudah masuk di telinga dan pikiran saya dan hati saya bahwa itu bahasa ibu saya, bahasa artinya bahasa nenek moyang saya, bahasa Jawa, gitu, bahasa Jawa. Sampai besar saya bisa bahasa Jawa, karena itu saya sudah pelajari dari kecil sampai dewasa. Nah, yang dimaksud diucapkan tanpa dipelajari sebelumnya di sini, itu tiba-tiba saya tanpa belajar, tanpa mengerti bahasa, misalnya bahasa Medan ya, bahasa Batak, tiba-tiba saya bisa mengucapkan bahasa Batak itu. Horas, bla 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 gitu. Saya nggak ngerti bahasa Batak. Ya, mau lihat, benar ya, mau lihat. Mengucapkan dengan gampang. Atau saya tiba-tiba tanpa belajar sebelumnya, saya bisa berbahasa Jepang. Hai, hai tok iso ya, hai tok cuma misalnya. Atau saya bisa bahasa Inggris tanpa saya belajar sebelumnya, gitu. Diucapkan tanpa dipelajari sebelumnya. Nah ini tentang bahasa roh. Lalu ketika diucapkan, ada yang menerjemahkan. Ya, ada yang menerjemahkan. Entah saya sendiri yang bisa menerjemahkan, atau ada orang lain yang menerjemahkan. Nah itu definisi dari bahasa roh. Yang pertama tadi bahasa lain yang sudah ada, atau bahasa yang belum ada, yang tidak dimengerti manusia, diucapkan tanpa dipelajari sebelumnya, ketika diucapkan ada yang menerjemahkannya. Dan ini terjadi karena tadi tidak pernah dipelajari, ini terjadi atas anugerah Allah. Atas anugerah Allah. Itu kita bisa lihat ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 4-6, lalu 1 Korintus 14 ayat 2, 5 dan 13. Kita bisa paham dan melihat apa itu bahasa roh atau bahasa lidah. Kita tahu di Kisah Rasul ketika para murid Yesus berkumpul, lalu turun Roh Kudus ke atas mereka, mereka bisa berbahasa yang sebelumnya mereka belum pernah belajar, dan itu disampaikan kepada orang-orang yang berbeda suku ada di situ. Tiba-tiba salah satu murid bisa berbahasa Aram, tiba-tiba salah satu murid bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa yang lain. Dan itu tersampaikan kepada mereka yang berkumpul di situ, yang juga itu merupakan bahasa asli mereka. Kisah Rasul 2, Bapak Ibu bisa melihat. Itu juga dengan di 1 Korintus 14 ayat 2, 5 dan 13. Definisi ini yang dijelaskan tentang bahasa roh. Next slide. Nah, tujuannya apa si Paulus menasehati tentang bahasa roh ini? Saya sudah jelaskan di awal bahwa jemaat Korintus sepertinya salah atau tidak tepat dalam mempergunakan karunia-karunia roh yang sudah diberi secara luar biasa, yang sudah dianugerahi Tuhan Allah kepada mereka. Oleh karena itu Paulus mencoba menasihati, mencoba untuk meluruskan jemaat Korintus supaya jemaat Korintus yang pertama menggunakan dasar kasih dalam menerapkan karunia-karunia rohani tersebut. 1 Korintus 14 ayat 1, saya baca. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Dasarnya adalah kasih. Boleh punya banyak karunia tetapi menggunakannya harus dengan kasih. Bayangkan kalau karunia-karunia roh itu tidak didasari kasih. Iso takon bahasa roh. Diejek. Temannya diejek, kamu enggak bisa bahasa roh gitu.
Cupu kamu cupu. Wah nggak ada Roh Kudus kamu. Itu yang biasa kita dengar. Kalau ada gereja yang tidak menunjukkan apa? Menunjukkan dalam tanda kutip perilaku kengerohannya, salah satunya dengan bahasa roh, dianggap gereja itu tidak punya Roh Kudus. Wah, gereja itu nggak punya Roh Kudus. Loh apa buktinya? Nggak bisa bahasa roh. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Penting bagi kita menerapkan karunia-karunia roh gitu, yang didasari dengan kasih sehingga kita tahu apa tujuannya. Sehingga karunia-karunia roh itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, tujuan Paulus menasihati jemaat Korintus supaya jemaat Korintus lebih bijak dalam menerapkan karunia-karunia rohani, terkhusus tentang bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 5. Yang ketiga, supaya jemaat Korintus lebih lagi menerapkan karunia-karunia roh untuk membangun jemaat. Ya, salah satunya yaitu bernubuat, yang dalam bahasa Yunaninya itu propoteo, propersi, ya, memberitakan kabar Allah. 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 5 dan ayat 12. Ini tujuan yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka sadar, supaya mereka tahu dan paham bagaimana menggunakan karunia-karunia rohani itu. Salah satunya bahasa roh. Next slide. Karena yang nampak pada jemaat di Korintus, mereka mempergunakan bahasa lidah itu atau bahasa roh itu dengan sembarangan. Tiba-tiba kumpul lalu berbahasa roh. Tiba-tiba kumpul pertemuan ibadah lalu berbahasa roh. Sembarangan makanya. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki bahwa karunia-karunia itu untuk membangun jemaat. Nah, ketika bahasa roh itu dipergunakan dengan sembarangan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita bisa lihat itu di 1 Korintus 14 ayat 9 ini. Yang pertama, menjadi sia-sia. Saya akan membacakannya ya. 1 Korintus 14 ayat 9. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Sepertinya hebat, sepertinya wow, sepertinya ngeroh banget nih orang. Sepertinya dipenuhi Roh Kudus, tetapi jika itu tidak dimengerti, itu akan menjadi sia-sia saja. Ketika bahasa itu dipergunakan dengan sembarangan, maka menjadi sia-sia. Orang lain tidak dapat mengerti. Tidak dapat dimengerti. 1 Korintus 14 ayat 16. Jemaat yang lain tidak dibangun. Ya, jemaat yang lain. Orang akan menjadi bingung. Orang akan menjadi, ini orang kenapa sih? Mungkin tadi malam salah minum obat ya. Kok aneh ya bahasanya? Yang tadinya orang mau kusuk datang beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba ada satu orang yang nyeletuk begitu saja dengan suara yang lantang. Yang lain kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Dan yang paling buruk, ketika bahasa roh itu dipergunakan dengan sembarangan itu yang ini akan memberikan citra negatif kepada orang Kristen. Jika mereka yang datang beribadah, mungkin ada orang baru percaya, dia ikut ibadah. Atau mungkin ada orang yang belum percaya, dia mau tahu tentang kekristenan, dia datang ke ibadah, lalu dia melihat cara ibadah kita, dengan sembarangan kita mempergunakan bahasa roh,
ya mereka akan menjadi bingung. Memberikan cita negatif ini di ayat 23, 1 Korintus 14 ayat 23. Saya akan menolong membacakannya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Bayangkan, di saat ibadah, tiba-tiba kita menggunakan bahasa roh dengan sembarangan, ya mungkin sudah terbiasa atau latah gitu ya, mempergunakannya dengan sembarangan. Lalu ada orang yang bukan Kristen misalnya, atau orang yang baru percaya datang beribadah di tempat kita. Pastinya dia bingung. Apa ini? Sedang ada apa ini? Pastinya itu tidak akan memberkati orang yang baru datang. Pastinya itu tidak akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan malah akan menjadi citra yang buruk bagi kekristenan. Sampai-sampai firman Tuhan katakan, oh orang gila ini. Suatu kali ada teman saya yang menyampaikan kesaksiannya. Teman saya ini perempuan, dia punya pacar waktu itu, masih jadi pacarnya. Lalu dia coba bawa pacarnya itu beribadah ke sebuah gereja, ke salah satu gereja di Surabaya. Lalu datang dan si pacarnya ini, yang cowok ini melihat cara beribadahnya. Ketika mereka keluar, cara beribadahnya, karena gereja ini menggunakan salah satunya menggunakan bahasa roh dalam beribadahnya. Si cowok ini ketika mereka perjalanan pulang ke rumah ditanyain gimana ibadahnya. Aku tidak tahu. Aku nggak ngerti apa ibadah macam apa ini. Karena kebetulan si cowok ini orang bule. Kok aku merasa aneh dengan ibadah yang kita ikuti tadi. Dan keesokan beberapa minggu selanjutnya, si teman saya ini mengajak kekasihnya yang bule ini datang ke gereja Baptis Indonesia Nazaret. Dan ketika ditanya, bagaimana ibadahnya tadi? Ya ini ibadah, aku bisa menikmati ibadah itu ya seperti ini. Akan menjadi kesaksian yang tidak baik, akan menjadi kesaksian yang tidak memuliakan Tuhan, akan menjadi sesuatu hal yang membuat tidak sejahtera ketika bahasa roh itu dipergunakan dengan sembarangan. Next slide. Lalu bagaimana seharusnya kita mempergunakannya? Dalam firman Tuhan sudah jelas dipaparkan. Bahwa seharusnya kita mempergunakan karunia-karunia rohani itu, yang pertama dengan kasih. Lalu berikutnya, ketika kita menerapkan karunia-karunia rohani itu, salah satunya bahasa roh itu, maka kita harus menggunakannya secara dewasa dalam penggunaan karunia-karunia rohani. 1 Korintus 14 ayat 20, saya akan menolong membacakannya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiran. Maksudnya begini, kalau kamu melakukan kesalahan itu, jadilah seperti anak-anak. Dalam artian, ya memang karena kamu nggak tahu bahwa itu kesalahan. Tetapi kalau kamu sudah tahu, bahwa kamu sudah dewasa, tahu bahwa itu salah, ya jangan dilakukan lagi. Ya. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Itulah maksudnya firman Tuhan. Kalau kamu tahu bahwa mempergunakan bahasa roh itu tidak sembarangan,
ya jangan dipergunakan sembarangan. Tetapi kalau kita sudah tahu, kita tetap mempergunakannya dengan sembarangan, ya kita lebih dangkal pemikiran kita daripada anak-anak. Saya tidak mendiskreditkan anak-anak, tetapi pemikiran kita kalau umurnya sudah sedewasa saya, ya perlu dipertanyakan. Kamu ngerti enggak sih tentang penggunaan karunia-karunia rohani itu? Bagaimana seharusnya mempergunakannya? Jika ada orang yang berbahasa roh, harus ada orang yang mengartikan. Sudah jelas dinyatakan tadi di definisi yang awal. Kalau ada yang menggunakannya, harus ada yang mengartikannya. Supaya apa? Ya supaya semua jemaat yang menikmati bahasa roh itu, yang menikmati bahasa lidah itu, diteguhkan imannya, ditumbuhkan imannya, sehingga rohaninya bertumbuh, berkembang. Harus ada yang mengartikannya, enggak boleh enggak ada yang mengartikannya. Oh, ini sudah biasa kok Mas kita lakukan di sini. Biasa, tapi orang-orang pada tahu enggak artinya apa? Orang-orang dibangun enggak dengan bahasa yang kamu lakukan? Oh, kalau biasa berarti ini bukan bahasa roh karena tidak sesuai dengan definisi yang awal tadi. Bahwa bahasa roh itu terjadi seketika itu juga tanpa dipelajari. Kalau sudah biasa berarti orang bisa mempelajari. Ada di satu kota ada sekolahnya, sekolah berbahasa roh. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Bahasa roh yang mana ini? Padahal secara jelas dari definisinya, dari Alkitab yang berbicara bahwa bahasa itu tidak bisa dipelajari. Bahasa itu bahasa yang sudah ada, bahasa yang belum ada, begitu, atau bahasa yang belum ada, terjadi seketika, itu karena karunia rohani, tanpa dipelajari sebelumnya. Dan ada yang mengartikannya. Maka dari itu, ketika kita mempergunakan karunia rohani, salah satunya bahasa roh tadi atau bahasa lidah, mari kita pergunakan dengan secara sopan dan teratur. Sopan dan teratur itu dalam artian, ya kalau kamu mau menggunakannya, kamu bisa, kamu punya karunia rohani. Memang Tuhan mengaruniakannya itu, ya lakukan, berbahasalah, pakai itu. Tetapi kalau kamu tidak diberi anugerah untuk menjabarkan apa maksudnya, pakai itu untuk dirimu sendiri. Gunakan itu untuk berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Ayat 2 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau Anda, kita sekalian memang dikaruniai bahasa roh, ya pergunakan itu dengan baik. Kalau memang itu muncul karena anugerah Tuhan, pakai itu. Tetapi kalau tidak ada yang menerjemahkan, enggak usah keras-keras. Dalam hati saja. Atau sampaikan pelan-pelan. Ditujukan kepada Allah. Kesemuanya itu, karunia-karunia rohani dipergunakan untuk saling membangun antar jemaat. Satu dengan yang lain. Ini tujuan yang sangat penting yang harus diketahui oleh kita semua umat Tuhan. Jadi tidak ada lagi pro dan kontra tentang mempergunakan bahasa roh itu bisa atau tidak di dalam ibadah. Di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, di dalam persekutuan.
Jadi tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa kamu bukan gereja yang punya Roh Kudus karena kamu tidak berbahasa roh. Tidak bisa berkata begitu juga. Karena kita sudah jelas, clear tentang apa itu bahasa roh. Loh Mas, next slide. Oh sudah habis ternyata slide-nya. Loh Mas, bagaimana dengan gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Nazaret? Apakah kita juga mempergunakan bahasa roh, Mas? Boleh nggak kita pakai bahasa roh, Mas? Saya diberi kewenangan untuk mengajar kelas Kristen baru di gereja ini. Diberi kewenangan oleh Bapak Pendeta dan juga oleh panitia perancang dan juga jemaat. Buku yang digunakan untuk mengajar kelas Kristen baru itu buku ini. Ya. Judulnya Murid Bertumbuh dalam Kristus. Ini diterbitkan oleh Lembaga Literatur Baptis, Yayasan Baptis Indonesia. Di dalam pelajaran yang ke-11 ya, itu membahas tentang asas gereja Baptis. Salah satu asasnya itu berbicara tentang firman Tuhan itu satu-satunya pedoman untuk kepercayaan orang Kristen. Apa hubungannya dengan bahasa roh? Apa hubungannya dengan gereja kita? Gereja kita, Gereja Baptis, yang salah satu asasnya itu berpegang penuh pada firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Kalau begitu, kalau ditanya apakah gereja kita mempergunakan bahasa roh, ya boleh-boleh saja, tetapi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Kalau kamu mempergunakannya, harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, pergunakan untuk dirimu sendiri. Bahasa ini bukan bahasa yang bisa dipelajari, bahasa ini adalah karunia dari Allah yang terjadi begitu saja. Harus digunakan untuk menumbuhkan jemaat. Firman Tuhan berkata demikian, maka itu yang akan kita pakai. Sesuai dengan asas atau doktrin Gereja Baptis Indonesia. Sekali lagi, mungkin saja bukan bahasa roh saja, mungkin juga karunia-karunia yang lain, termasuk karunia bernubuat, karunia mendoakan orang sakit, karunia kesembuhan mungkin, dan karunia-karunia yang lain. Harus digunakan dengan dasar kasih, harus digunakan dengan dasar, dengan tujuan untuk membangun jemaat, bukan untuk pamer, bukan untuk kepuasan pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi. Kita bahasa roh aja supaya gereja kita terkenal. Banyak jemaatnya. Kalau jemaatnya banyak, persembahannya banyak. Gereja kaya. Ditempeleng nanti sama Tuhan Yesus. Tidak bisa seperti itu. Tujuan Allah memberikan karunia-karunia rohani untuk saling membangun di antara jemaat, untuk saling memperlengkapi di antara para jemaat, sehingga para jemaat menjadi seorang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, berkembang, dan memuliakan Allah. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diteguhkan, banyak jiwa yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempergunakan karunia rohani yang ada pada diri kita dengan bijak, seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga setiap karunia-karunia rohani yang kita punya
itu nantinya ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus untuk kedua kali, kita dapat mempertanggungjawabkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah belajar tentang apa itu karunia rohani, terkhusus untuk bahasa roh, bahasa lidah. Biarlah kami boleh dengan bijak mempergunakannya, biarlah kami boleh dengan dewasa mempergunakan karunia-karunia rohani itu dengan dasar kasih, dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan jemaat yang lain. Biarlah kami saling bahu-membahu menumbuh kembangkan sehingga kami menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani, secara fisik maupun hal yang lain. Terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman yang telah disampaikan oleh Bapak Adreng. Sekiranya setiap firman itu boleh menguatkan kita. Setiap firman itu boleh membentuk kita lebih lagi. Kita akan menyanyikan pujian tanggapan firman Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kami mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita juga menjadi berkat untuk kita boleh menolong orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Seruan persembahan terambil dari Matius 22 ayat yang ke-21.
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mengucap syukur Bapa untuk berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Di setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, Engkau memberikan kami berkat-berkat luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini Tuhan Engkau kuduskan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa Engkau mempergunakan ini untuk kemuliaan dan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Menolong setiap kami, menolong pribadi-pribadi yang mengelola keuangannya. Tuhan memberkati mereka. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu. Ini persembahan persepuluhan kami ya Bapa, kami serahkan dalam nama-Mu Yesus. Amin. Di penghujung ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang bisa kita simak bersama-sama melalui warta gereja berikut. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tanggal 31 Mei akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mujiono dengan tema Ibadah yang Memberkati. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Demikian informasi warta gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan ditolong untuk berdoa syafaat dan doa berkat yang dipimpin oleh Bapak Adreng. Saya persilahkan. Mari kita berdoa bersama-sama, mengakhiri rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, mengucap syukur untuk rangkaian ibadah yang boleh kami buat dari awal hingga akhirnya. Apa yang kami lakukan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebelum kami mengakhiri, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, di mana sampai detik ini kami masih menghadapi yang namanya virus COVID-19 yang terus merebak di negara kami Indonesia, juga di negara-negara yang lain. Kiranya Tuhan tolong memberkati, mampukan kami untuk berjuang, mampukan kami untuk tetap teguh berpegang pada iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, bahwa ini semua boleh terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan saja. Pasti ada suatu hal yang indah di balik ini semua, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Berdoa untuk pemerintahan yang ada dengan segala aturan regulasi yang sudah dibuat, yang ditetapkan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, staf jajarannya, dan juga pejabat dari tingkat atas sampai yang bawah RT RW. Tuhan kiranya menolong memberkati kami semua dalam kami menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia ini.
Kami menyerahkan juga dalam kami melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk memerangi virus COVID-19 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya semua rakyat boleh mendukung pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada supaya mereka bekerja dengan hanya mementingkan untuk kesejahteraan rakyat saja. Biarlah mereka juga bekerja dengan takut akan Tuhan sehingga tidak ada hal yang mereka lakukan yang merugikan atau tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk para petugas medis yang berjuang di garis depan, baik dokter, suster, perawat, dan juga petugas-petugas yang lain yang menolong untuk merawat para pasien pengidap COVID-19 dan juga menolong kesembuhan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Orang-orang yang terdampak baik secara kesehatan yang terkena virus ini, kiranya Tuhan memberikan kebesaran hati, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan juga rasa tenang dalam hati mereka bahwa mereka dapat disembuhkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Menyerahkan juga untuk keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan karena ada beberapa orang atau banyak orang yang juga meninggal karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan hiburkan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk sektor ekonomi yang juga terdampak karena virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati banyak orang-orang yang harus dirumahkan, kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan hiburkan mereka. Dan biarlah Tuhan memberi hikmat bijaksana pada mereka sehingga mereka dapat memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang dapat menunjang perekonomian kehidupan mereka. Berdoa untuk para pengusaha, perusahaan, pabrik yang juga harus memutar otak supaya karyawannya boleh tetap tercukupi dan proses produksi tetap berjalan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong mereka untuk bertahan di tengah pandemi yang terjadi di negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sektor keamanan sosial budaya yang saat ini kami melakukan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum kami lakukan dan saat ini kami harus mau tidak mau melakukan hal itu. Berkaitan dengan PSBB yang ada di negara kami, berkaitan dengan karantina wilayah yang ada di negara kami, sehingga membuat kami tidak bisa saling bersinggungan satu dengan yang lainnya secara langsung dan banyak hal-hal baru yang boleh kami lakukan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh beradaptasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk para anak-anak yang telah selesai melakukan pendidikan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kiranya Tuhan berkati. Baik anak-anak yang mencari sekolah baru, kiranya Tuhan juga berkati nantinya. Kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja yang juga mengalami dampak akibat COVID-19 ini, di mana kami harus beribadah di rumah masing-masing, tidak bisa bertemu saudara kami sekalian di dalam Tuhan secara langsung. Biarlah ini semua boleh membawa kami ke dalam kebersandaran seutuhnya kepada Tuhan dan kami boleh melihat Tuhan bahwa rencana Tuhan begitu indah atas kami semua. Biarlah kami boleh terus menunjukkan iman kedewasaan kami dalam ikut Tuhan walaupun situasi yang sedang kami alami tidak mengenakkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berdoa untuk usaha pekerjaan, berdoa untuk nafkah hidup, berdoa untuk hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, terkhusus bagi jemaat Gereja Baptis Indonesia Nasaret. Tuhan tolong berkati. Kami menyerahkan juga untuk panitia perancang, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Mujiono, dan hamba-Mu yang boleh menjadi asisten gembala. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami semua melayani jemaat yang ada dengan baik, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa seluruh doa dan permohonan kami ini. Apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini kami juga serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan segalanya. Dan akhirnya mari kita tengadakan hati dan pikiran kita untuk melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar, yang begitu nyata atas kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kasih dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.